Bu Yuni. Iya. Iya, gini Bu Yuni. Ya, sebenarnya tidak ada yang nanya siapa cucu Muhammad, menantu nggak ada. Yang ditanyakan itu sebenarnya kan sederhana. Apa yang tertulis di dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Ibu percaya nggak dengan ayat Quran itu? Bahwa Muhammad itu bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kalian? Iya, mestilah percaya. Itu kan Al-Quran. Sebentar. Kalau ayat Al-Quran mengatakan demikian, berarti Muhammad punya anak laki-laki atau tidak? Ya punya lah. Waduh. Coba saya gini Bu, baik Bu. Saya tampilkan aja ayatnya Bu ya, biar enak ya. Sebentar ya, sabar Bu ya. Sebentar. Sabar. Ini saya tampilkan dulu ayatnya. Jadi tertulis begini ya Bu ya, di sini nih. Muhammad itu, Ibu ngerti Arab? Kalau nggak ngerti Arab, kita baca terjemahannya aja. Ibu ngerti Arab nggak? Halo, Bu Yuni? Matiin dik ya. Ya depan aja. Bahasa Indonesia aja. Ibu nggak ngerti Arabnya? Halo? Ya. Ibu ngerti Arabnya nggak? Ibu ngerti Arabnya? Ngerti sedikit-sedikit, pakai itu aja. Biasa aja. Terjemahan aja ya. Oke, baik ya. Karena Arabnya nanti Ibu tambah pusing. Gini ya. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Saya tanya sama Ibu. Muhammad bukan bapak dari seseorang di antara kalian, di antara kamu. Ibu percaya dengan ayat ini? Ya. Baik, berarti Muhammad punya anak enggak? Iya, maksud tadi Goldian kan udah dibilang bukan anak yang dimaksud yang di situ. Dia masih punya Sebentar. Oke, sebentar. Gini. Bu, kita bikin gampang ya, Bu ya. Menurut ayat ini, Muhammad punya anak atau tidak? Menurut ayat ini. Saya besarin, Bu. Ya, Muhammad. Laki-laki, tapi kan yang dimaksud orang yang dituduhkan Muhammad itu. Tapi enggak. Apakah Ibu bilang ayat Al-Quran kurang lengkap? Terus saya bilang, masa ya di dalam Al-Quran bilang masih anak Muhammad si anu sampai 10 orang anak. Bu, sebentar, saya tanya dulu sama Ibu. Menurut Ibu, ayat Al-Quran itu sudah lengkap, sempurna atau tidak? Iya, saya bilang kan lengkap. Oke, stop di situ, Bu. Saya bilang dengan kamu nggak mungkin disebut anaknya. Muhammad kan banyak, istrinya juga banyak. Bu Yuni. Coba jangan Bu, memang Ibu perempuan ya, memang agak susah. Gini Bu, pertama yang saya tanya sama Ibu, sebuah kalimat kalau sudah jelas dan lengkap, perlu ditambah-tambahin lagi nggak? Kan kami Muslim ada 2 pegangan, satu Al-Quran, satu Al-Hadis. Hadis perkataan. Iya. Dan itu ada banyak lagi pendapat ulama semua. Kias apa semua, bukan cuma itu saja, tapi yang paling utama itu kan Al-Quran dan Hadis. Bu, Ibu percaya Al-Quran lengkap? Ibu percaya Al-Quran lengkap? Lah iyalah saya bilang saya percaya Al-Quran lengkap. Itu nggak mungkin saya bilang Al-Quran itu nggak lengkap. Terus kalau Al-Quran sudah lengkap, Ibu ngapain lagi perlu yang lain? Ya kan saya udah bilang nggak mungkin. Kasih contoh, Bu, dengar dulu, Bu Yuni, dengar dulu Bu Yuni ya. Ibu punya dapur ya. Di dalam dapur Ibu itu peralatan masak Ibu lengkap. Ya, lengkap. Ibu masih ke tetangga enggak? Ini pinjem apa alat masak gitu. Saya tanya dulu sama Ibu. Iya kan. Bu, dengar pertanyaan saya, dengar dulu Bu ya. Ibu punya dapur, terus dapur Ibu itu adalah dapur yang lengkap. Ketika Ibu pergi ke tetangga minjem peralatan masak, dapat dikatakan nggak dapur Ibu itu lengkap?
Ya kalau dapur saya lengkap ya saya pakai yang lengkap aja lah. Nah, itu namanya dapur ibu lengkap karena di dapur ibu ada semuanya. Sendok goreng ada, wajan ada, kompor ada semua. Ketika ibu pinjem pinjem panci di tetangga sebelah, berarti dapur ibu yang lengkap itu batal. Statement bahwa dapur. Sebentar dulu, Bu. Bu, dengar dulu. Bu, dengar dulu. Ya, pertanyaan begini, Bu. Bu, dengar dulu. Ibu percaya Al-Quran lengkap? Ibu percaya Al-Quran itu lengkap, terperinci, menjelaskan segala sesuatu? Percaya? Kan saya udah bilang iya. Nah, berapa Baik. kali Kalau dengar dulu, kalau ibu percaya bahwa Al-Quran itu lengkap, menjelaskan segala sesuatu, rinci, ya, ngapain ibu membutuhkan kitab yang lain selain daripada Al-Quran? Kan Al-Quran kan macam nih. Katanya Allah kayak kita ngomong dapur dulu kan. Dapur. Maksudnya saya lengkap nih. Ada apa? Penggorengan. Kan? Penggorengan gede itu. Tiba-tiba saya punya saudara datang. Tetangga datang. Saya masak kurang. Saya punya penggorengan. Apa saya nggak boleh pinjam sama tetangga? Iya, berarti punya ibu itu namanya nggak lengkap. Masih perlu. Namanya juga ada. Ya saya bilang kan ada semua lengkap. Ada itu namanya penggorengan. Penggorengan 1, 2, 3. Tapi tiba-tiba ada banyak datang orang sekampung. Cukup nggak? Kan nggak cukup. Oh, iya itu namanya beda. Gini dengar dulu, Bu. Ibu misalnya nih, yang ibu punya panci, tapi ternyata pancinya kurang banyak karena tetangga banyak yang datang kan gitu. Sekarang bukan sesuatu yang tidak ada yang ibu pinjam dari tetangga itu. Tetap sebenarnya ibu punya, tapi jumlahnya cuma 1. Mungkin maksud ibu seperti itu, betul kan? Betul? Ya. Betul nggak? Oke. Sekarang kalau ibu menggunakan buku selain daripada Al-Quran, apakah ibu menggunakan sesuatu yang sama atau sesuatu yang tidak ada di dalam Quran? Saya kasih contoh misalnya. Permisalan ya. Coba ibu cari di dalam Al-Quran. Ya, kalau ibu bisa dapat, saya kasih daun telinga saya. Ya, di dalam Al-Quran ada tidak bahwa kiamat itu akan terjadi hari Jumat? Ada nggak? Sampai kiamat ibu cari itu nggak bakal ada. Tapi kalau ibu temukan di dalam, dengar dulu Bu, dengar dulu. Kalau ibu cari itu di luar Al-Quran, ada. Pertanyaannya, apakah itu sesuatu yang ada di dalam Al-Quran atau tidak ada? Sama seperti masalah dapur tadi. Kalau ibu pinjem panci sebelah, bukan berarti ibu nggak punya panci, karena pancinya mungkin cuma 2. Karena yang datang banyak, berarti perlu digandakan. Itu beda, Bu. Kasusnya beda. Ibu meminjam sesuatu yang memang ibu sudah punya. Sedangkan kalau ibu pakai hadis, ya, itu mengambil sesuatu yang tidak ada di dalam Quran. Coba ada nggak dalam Quran kiamat akan terjadi hari Jumat? Nggak ada. Bu Yuni, biar yang lain ngomong juga, Bu. Biar yang lain ngomong juga sebentar. Orang lain dulu ngomong. Baik. Yang pertama, Bu, yang Ibu harus tahu, di dalam Al-Quran dikatakan begini, ya. Lihat nih, saya bacakan sama Ibu, ya. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Ini ayat Al-Quran. Bu, ini ayat Al-Quran, Bu. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Saya tanya sama Ibu, berarti menurut ayat ini Muhammad punya anak tidak? Kan saya udah bilang tadi, dia punya anak, tapi maksudnya yang anaknya ini. Sebentar dulu, Bu. Kalau Muhammad punya anak, Bu, kalau Muhammad punya anak, bagaimana ayat Al-Quran mengatakan Muhammad itu bukan bapak dari seseorang di antara kamu? Dari anak tirinya, kan tadi bilang kasih tahu tadi bukan anak tirinya. Di mana? Oh, berarti Bu, apakah ayat ini mau Ibu edit gini, Muhammad itu bukanlah bapak dari anak tiri gitu. Ibu mau ngedit ayat Quran? Atau ya, menurut Ibu benar dulu, Bu? Apakah menurut Ibu ayat Quran kurang panjang? Menurut Ibu ayat Quran kurang panjang? Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan rasul itu berapa tahun? Bu,
Ibu percaya tidak bahwa Al-Quran ini ayatnya sudah rinci, jelas, menjelaskan segala sesuatu? Dengan kamu, Muhammad kenapa ibu ingin menambah-nambahi lagi kalau ayat Al-Quran sudah jelas terperinci? Itu saya tanya kamu, berapa tahun Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul? Nggak mungkin lah satu hari-harian. Di dalam Quran nggak ada. Di dalam Quran nggak ada, Bu. Kalau ibu tanya sama orang-orang kebanyakan, jawabannya Muhammad diangkat sebagai Nabi. Ya,